Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ekonomi internasional saya tentang model ekonomi terbuka yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, Musdi E01180002. Langsung saja, yang pertama yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Hubungan ekonomi antar bangsa. Perdagangan internasional meningkatkan standar hidup dengan berspesialisasi pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif, mengekspor barang dan jasa yang secara relatif efisien, mengimpor barang dan jasa yang secara relatif tidak efisien. Keuangan internasional. Sistem keuangan internasional berperan sebagai lubrikan atau perantara yang memfasilitasi pertukaran via pembelian dan penjualan komoditi untuk mendapatkan mata uang asing suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Makroekonomi, perekonomian terbuka, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia, tidak ada ekspor, impor, dan arus modal. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan negara lain dalam dua cara. Perekonomian ini menjual dan membeli barang dan jasa di pasar barang dunia. Perekonomian ini menjual dan membeli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, untung. Yang kedua yaitu pajak pendapatan perusahaan pemerintah, gaji dan upah rumah tangga perusahaan. Yang ketiga yaitu pajak individu. Yang keempat yaitu konsumsi dalam negeri. Yang kelima impor, dan yang keenam yaitu ekspor. Yang ketujuh yaitu tabungan. Yang kedelapan yaitu pinjaman penanaman modal lembaga keuangan luar negeri. Dan yang kesembilan yaitu investasi. Arus barang dan modal internasional. Perekonomian terbuka Amerika Serikat adalah perekonomian yang sangat besar dan terbuka, mengimpor dan mengekspor sejumlah besar barang dan jasa. Selama 4 dekade terakhir, perdagangan internasional dan keuangan telah menjadi semakin penting. Arus barang ekspor, impor, dan neto. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Ekspor neto. NX adalah nilai ekspor suatu negara dikurang nilai impornya. Ekspor neto juga disebut neraca perdagangan. Defisit perdagangan adalah suatu di mana ekspor neto NX negatif impor. Ekspor surplus perdagangan adalah situasi di mana ekspor neto NX negatif ekspor. Impor perdagangan seimbang adalah situasi di mana ekspor neto bernilai nol. Ekspor dan impor sama nilainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor neto: selera konsumen pada barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang di dalam dan di luar negeri, nilai tukar di mana seseorang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Faktor-faktor yang
menentukan ekspor, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor-faktor yang menentukan impor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Fungsi ekspor, suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor adalah horizontal, sejajar dengan faksi datar. Ciri ini disebabkan karena ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Fungsi impor, satu garis kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke arah atas kanan karena sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impor. Aliran sumber daya keuangan, arus neto. Arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Warga Singapura membeli saham perusahaan mobil Hong Kong, meningkatkan arus keluar modal neto Singapura. Sedangkan warga Filipina misalkan membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura, menurunkan arus keluar modal neto Singapura. Aliran sumber daya keuangan dan arus neto. Variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri. Suku bunga real yang dibayarkan atas aset domestik, resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.